Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 17. Namun dalam pada itu, Empu Pulunggeni menjadi semakin cemas melihat perkembangan dari pertempuran itu. Karena itu, maka ia merasa wajib untuk segera ikut menerjunkan diri ke dalam kobaran api pertempuran yang menjadi semakin menyala. Mahisa Bungalan menjadi semakin garang menghadapi lawannya. Sehingga sejenak kemudian, maka putut tertua dari perguruan Pulunggeni itu semakin terdesak. Anak iblis, geram putut itu di dalam hatinya, anak ini memiliki ilmu yang tinggi. Sebenarnya lah, meskipun putut itu mengerahkan segenap kemampuannya, namun ia menjadi semakin terdesak pula. Seperti para cantrik yang lain pun telah semakin terdesak pula oleh para prajurit Singasari. Sementara kawan-kawan mereka masih belum berhasil memasuki halaman apa yang disebut padepokan itu. Namun dalam pada itu, Widati benar-benar menjadi ketakutan. Ia merasa diumpankan untuk memancing perselisihan. Jika orang-orang di dalam lingkungan apa yang disebut padepokan itu gagal bertahan, maka ia akan menjadi barang rampasan yang jauh lebih tidak berharga dari apabila ia menerima lamaran Singatama. Dengan hati yang berdebaran ia melihat para cantrik yang mengawalnya. Nampaknya para cantrik itu pun telah bersiaga sepenuhnya. Tetapi wajah mereka agak kurang meyakinkan bahwa mereka pun siap menghadapi setiap kemungkinan. Namun apabila di muka barak itu lewat seorang yang sebenarnya adalah prajurit Singasari yang mendapat tugas untuk membantu para cantrik mengawasinya, rasa-rasanya hatinya menjadi tenang. Sikap orang itu jauh lebih meyakinkan dari sikap para cantrik yang ada di sekitarnya, tetapi tanpa para cantrik itu, hatinya tentu akan menjadi lebih ketakutan lagi. Sementara itu, sorak dan teriakan di muka apa yang disebut padepokan itu menjadi semakin gemuruh. Orang-orang dari perguruan Pulunggeni bertempur sambil berteriak-teriak. Kadang-kadang kasar dan bahkan mengumpat-umpat. Dalam pada itu, Empu Pulunggeni sudah menjadi semakin dekat dengan orang-orang yang sedang bertempur. Wajahnya kadang-kadang menegang. Namun kemudian wajah itu kembali menjadi tenang. Orang ini memang luar biasa, berkata Mahendra di dalam hatinya. Sehingga dengan demikian, maka Mahendra pun bergeser semakin mendekati orang yang disebut Empu Pulunggeni itu. Ketika Empu Pulunggeni berhenti sejenak sambil mengamati pertempuran, maka Mahendra bertempur beberapa langkah saja daripadanya tanpa menarik perhatiannya. Sementara itu Singatama berusaha dengan sekuat-kuat kemampuannya untuk menembus pertahanan para cantrik dengan memecah dinding. Beberapa orang saudara seperguruannya telah berusaha untuk membantunya. Mereka berteriak-teriak memanggil nama dua orang saudara seperguruannya yang tertawan. Namun sebenarnya lah yang lebih penting bagi Singatama adalah Widati. Tetapi mereka menghadapi perlawanan yang gigih dari para cantrik. Dengan berdiri di atas alas kayu dan bambu, para cantrik berusaha mengusir para pengikut Pulunggeni dengan senjata mereka. Dalam pada itu, dua orang saudara seperguruan Singatama yang tertangkap, masih tetap disekap dalam sebuah ruang di dalam barak itu diawasi oleh para cantrik yang berada di antara barak-barak itu bersama seorang prajurit Singasari yang ditugaskan bersama mereka di samping para cantrik yang menunggui Widati. Namun mereka merasa heran bahwa mereka justru mendapat perawatan yang baik. Luka-luka mereka telah diobati dan mereka sama sekali tidak diperlakukan dengan kasar. Sekali-sekali mereka memang dibentak dan dimaki, tetapi yang mereka alami itu sama sekali tidak berarti sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Justru karena itulah, telah timbul berbagai pertanyaan di dalam hati mereka tentang sikap dan tingkah laku mereka sendiri sebelumnya, yang mereka anggap sebagai sikap yang wajar dan akan dilakukan oleh setiap orang. Namun ternyata bahwa mereka telah menjumpai satu sikap dari sekelompok orang yang berbeda sekali dengan sikap mereka dan orang-orang di lingkungan perguruan mereka. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, maka Empu Pulunggeni tidak dapat lagi menahan dirinya. Dengan pasti ia telah mencabut pedangnya. Pedang yang besar dan bertajam ganda. Pedang yang dibuat dengan khusus sebagaimana seseorang membuat keris. Sikap Empu Pulunggeni memang menumbuhkan ketegangan tersendiri. Mahisa Agni dan Witantra sempat menyaksikannya, bagaimana Pulunggeni itu menarik pedangnya dan mengangkatnya di atas kepalanya. Pamor dari pedang itu nampak berkilat sesaat di antara kehitaman tubuh pedang itu sendiri. Bukan main, desis Witantra, sebagaimana Mahisa Agni dan Mahendra yang mengagumi wujud pedang Empu Pulunggeni itu.
Pedang itu akan dapat membantai lawan-lawannya, berkata Mahendra di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun bergeser semakin dekat. Ia merasa wajib untuk menghalangi pembantaian yang dapat dilakukan oleh pulung geni orang yang bersikap terlalu tenang dan dalam. Namun menilik pengamatan Mahendra, orang itu justru menyimpan sikap iblis di dalam dirinya. Tetapi Mahendra yang bertempur di antara para prajurit yang menyamar sebagaimana kebanyakan orang itu tertegun ketika tiba-tiba saja ia melihat seseorang yang muncul dari balik gerumbul perdu. Agaknya pertempuran itu telah merampas segala perhatiannya, sehingga Mahendra tidak melihat kapan orang itu bersembunyi di belakang sebuah gerumbul yang tidak terlalu jauh dari ajang pertempuran itu. Empu Nawamula, desis Mahendra di dalam dirinya. Tetapi ia tidak menyebutnya, sementara agaknya Empu Nawamula juga tidak menduga bahwa Mahendra berada di antara mereka yang bertempur itu. Karena itu, Empu Nawamula sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang sedang terlibat di dalam pertempuran. Perhatiannya sepenuhnya ditujukan kepada Empu Pulunggeni. Dengan langkah yang mantap, Empu Nawamula mendekati Empu Pulunggeni yang agaknya terkejut pula melihat kehadiran orang itu. Dengan ragu-ragu ia memperhatikannya. Sementara itu langkah Empu Nawamula itu pun menjadi semakin mantap. Dalam pada itu, di luar sadarnya, Singatama telah melihat pula orang yang datang itu ketika dengan tidak sengaja ia berpaling ke arah gurunya untuk menyatakan kekesalannya oleh kegagalannya untuk meloncati dinding yang tidak terlalu tinggi itu. Dengan demikian, maka di luar sadarnya pula ia telah memanggil pamannya, Paman Nawamula. Empu Nawamula memandang ke arah kemanakannya itu dengan sorot mata kemarahan. Tetapi ia tidak sempat berbicara kepada kemanakannya karena Empu Pulunggeni telah menegurnya, Empu Nawamula. Kenapa Empu datang kemari? Empu Nawamula memandang Empu Pulunggeni dengan tajamnya. Kemudian katanya, aku ingin melihat bagaimana seorang guru memanjakan muridnya yang paling dikasihinya. Wajah Empu Pulunggeni menjadi tegang. Tetapi sejenak kemudian ia tersenyum, aku tahu bahwa muridku itu adalah kemanakan seorang empu yang mumpuni. Karena itu, aku ingin membuat anak itu mumpuni pula seperti pamannya. Nampaknya usahaku hampir berhasil. Ia sudah memiliki ilmu yang barangkali sejajar dengan ilmu empu. Hanya karena kemanakan empu itu kurang berpengalaman, maka ia masih memerlukan waktu untuk mengeterapkan ilmunya sebagaimana seorang yang berilmu tinggi. Empu Nawamula menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jadi menurutmu, Singatama telah memiliki ilmu sebagaimana aku miliki? Ya, jawab Empu Pulunggeni singkat. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Katanya, apakah kau bermaksud mengatakan, bahwa dengan demikian maka kau, gurunya memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi dari ilmuku? Aku tidak mengatakannya. Tetapi kau dapat memperbandingkan sendiri. Ilmumu setingkat dengan ilmu muridku. Meskipun muridku yang bernama Singatama itu adalah muridku yang sangat aku kasihi karena ia memiliki kemungkinan masa depan yang sangat cerah. Namun ia bukan muridku yang memiliki ilmu tertinggi saat ini, sahut Empu Pulunggeni. Bagus sekali, desis Empu Nawamula, jika demikian sepantasnya lah bahwa aku harus berguru kepadamu untuk beberapa tahun, agar aku mampu mengimbangi muridmu yang terbaik. Aku tidak berkeberatan Empu. Tetapi minggirlah. Aku akan bertempur melawan orang-orang sombong ini, jawab Empu Pulunggeni. Tetapi Empu Nawamula justru menjawab, tunggu Kisanak. Aku masih ingin berbicara tentang rencanaku untuk berguru. Apakah kau sama sekali tidak menaruh perhatian? Jangan bicarakan sekarang justru dalam kesibukan seperti ini, jawab Empu Pulunggeni. Maksudku, apakah kau tidak ingin melihat, sampai di mana batas kemampuan calon muridmu? Dengan demikian kau akan dapat menentukan tingkat yang manakah yang akan kau pakai sebagai landasan untuk mulai dengan latihan-latihan olah kanuragan yang akan kau berikan. Atau putut yang manakah yang paling pantas untuk menangani seseorang dalam tataran tertentu setelah kau mengetahuinya. Sudahlah, berkata Empu Pulunggeni, katakan saja bahwa kau menantangku. Aku kira dengan demikian kerjaku akan lebih cepat selesai. Aku akan membunuhmu kemudian membunuh orang-orang yang sombong, yang aku kira adalah karena bujukanmu bahwa mereka telah meninggalkan padepokan. Kau salah Kisanak, jawab Empu Nawamula, aku sama sekali tidak membujuk mereka. Tetapi aku tidak sampai hati membiarkan mereka akan menjadi sasaran ketamakanmu sehingga kau akan membantai mereka tanpa ampun. Itu adalah hukuman yang paling pantas buat mereka, sahut Empu Pulunggeni.
Itulah sebabnya aku hadir di sini. Sudah sehari semalam aku menunggu di sekitar tempat ini. Aku yakin bahwa kau tentu akan datang untuk membantai para cantrik atas pengaduan muridmu. Tetapi lebih dari itu, kau tentu akan menunjukkan kemampuanmu untuk menakut-nakuti berbagai pihak, agar mereka tidak berani melawanmu, berkata Empu Nawamula. Sudahlah, geram Empu Pulunggeni, jangan banyak bicara. Aku akan mulai. Dan kau akan terbunuh di sini. Jika kau mati, aku harus minta maaf kepada Singatama, karena kau adalah pamannya. Tetapi aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Empu Nawamula pun segera bersiap untuk menghadapi Empu Pulunggeni. Sementara itu, Singatama justru menjadi termangu-mangu. Ia akan menyaksikan gurunya dan pamannya akan bertempur untuk saling membunuh. Ia tahu bahwa gurunya adalah orang yang mumpuni. Namun ia pun tahu bahwa pamannya adalah orang yang pilih tanding. Tetapi menurut penilaiannya, gurunya adalah orang yang tidak terkalahkan. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah bergeser. Sementara itu, Mahisa Bungalan yang tidak mengerti siapakah yang datang, berusaha untuk membatasi diri. Ia membiarkan kedua orang itu menentukan sikap mereka masing-masing. Jika mereka akan bertempur, biarlah mereka bertempur. Ia sendiri masih mempunyai tugas untuk menyelesaikan para pengikut Empu Pulunggeni itu. Yang kemudian memperhatikan kedua orang itu dengan seksama adalah Mahendra. Meskipun ia masih berada di antara mereka yang bertempur, tetapi ia mampu melakukannya. Dalam pada itu, maka Empu Pulunggeni pun segera bergeser mendekati lawannya. Ia sudah terlanjur membawa pedang di tangannya. Pedang yang memiliki kelebihan dari pedang-pedang kebanyakan. Karena itu, ia pun telah berniat untuk dengan pedangnya mengakhiri perlawanan Empu Nawamula. Aku tidak akan menyarungkan pedangku lagi sekedar untuk menjajagi kemampuan empu gila ini, berkata Empu Pulunggeni dalam hatinya. Karena itu, maka sejenak kemudian, maka pedangnya pun telah terayun. Katanya, Empu Nawamula. Menurut pendengaranku kau adalah seorang ahli membuat senjata. Karena itu, kau tentu dapat menilai pedangku ini. Pedang yang dibuat khusus dengan tuah yang khusus pula. Karena itu, sebelum empu tersentuh oleh pedangku, sebaiknya empu tidak meneruskan niat empu untuk mencampuri perkara ini. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Katanya, luuk di tanganmu itu memang sebuah senjata yang luar biasa. Jarang aku melihat senjata segawat senjatamu. Pamornya bagaikan menyala, sementara tajamnya yang ganda kau ulasi dengan warangan yang berbahaya. Karena itu, minggirlah, berkata Empu Pulunggeni. Tetapi Empu Nawamula tidak menghindar. Bahkan kemudian ia pun telah menarik sebilah keris lewat di atas punggungnya, sebilah keris yang tidak juga seperti kebanyakan keris. Keris itu terlalu besar dan panjang. Kisanak, berkata Empu Nawamula, aku memang sudah menyiapkan senjata khusus untuk menghadapi senjatamu. Meskipun aku belum sempat mematangkan warangan pada kerisku seperti warangan pada lukmu itu, tetapi sentuhan warangan kerisku ini cukup untuk mengantarkan menjelajahi daerah maut. Empu Pulunggeni mengerutkan keningnya. Keris itu memang luar biasa. Bukan saja ukurannya yang teramat besar, tetapi juga buatannya dan keris itu seolah-olah memancarkan cahaya kebiru-biruan. Saat aku mulai dengan pembuatan keris ini, berkata Empu Nawamula, aku telah mesu diri. Mengurangi makan dan minum. Juga mengurangi tidur dan beristirahat. Ternyata aku berhasil menyelesaikan keris ini 2 hari yang lalu meskipun kelak masih harus aku matangkan lagi dengan berbagai laku. Tetapi saat ini keris ini sudah cukup untuk melawan lukmu itu. Empu Pulunggeni memandang lawannya dengan tajamnya. Namun tiba-tiba saja ia mengayunkan pedangnya. Tidak terlalu keras. Tetapi langsung mengarah ke kening Empu Nawamula. Empu Nawamula terkejut. Karena itu dengan serta-merta, ia menangkis serangan itu dengan kerisnya yang besar dan panjang. Ketika dua bilah senjata itu berbenturan, maka bunga api pun telah memercik ke udara. Seolah-olah kedua bilah senjata itu telah menyala dan memercikkan api yang berwarna merah kebiruan. Empu Pulunggeni melangkah surut. Dengan tegang diamatinya senjata Empu Nawamula. Senjata yang baru 2 hari siap. Namun ternyata keris itu nampaknya telah menjadi sebilah keris yang cukup berbahaya. Demikianlah kedua orang itu pun segera terlibat ke dalam satu pertempuran yang sengit. Empu Pulunggeni menyerang lawannya bagaikan badai yang menghantam tebing pegunungan. Beruntun, susul menyusul.
Tetapi ternyata Empu Nawamula adalah seorang yang memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Betapapun dahsyatnya serangan Empu Pulunggeni, namun Empu Nawamula masih selalu dapat mengelakkannya, menangkis dan bahkan dengan cepat ia dapat membalas menyerang kembali. Untuk beberapa saat keduanya berputaran, saling menyerang, desak-mendesak. Keduanya memiliki kelebihan yang sulit dicari bandingnya. Sementara senjata di tangan mereka adalah senjata yang dapat dibanggakan. Mahisa Bungalan yang sempat menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang luar biasa. Keduanya memiliki ilmu yang tinggi dan senjata yang jarang ada duanya. Mahendra pun menarik nafas dalam-dalam. Ia adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Namun menyaksikan pertempuran kedua orang itu, ia masih juga berdebar-debar. Demikian pula Mahisa Agni dan Witantra yang masih berada di dalam lingkungan dinding apa yang disebut padepokan itu. Keduanya ternyata kagum juga melihat dua orang tua yang bertempur dengan senjata masing-masing yang memiliki kelebihan dari senjata lainnya. Pertempuran itu telah menarik perhatian Singatama, sehingga seolah-olah ia menghentikan usahanya untuk meloncati dinding meskipun saudara-saudara seperguruannya tidak berbuat demikian. Ia tertarik untuk menyaksikan pertempuran antara guru dan pamannya. Pertempuran yang dalam waktu yang singkat telah meningkat menjadi sangat dahsyatnya. Dalam pada itu, Empu Nawamula pun telah melawan Empu Pulunggeni dengan sangat hati-hati. Ia melihat sikap lawannya yang nampaknya tenang dan sabar menghadapi perkembangan keadaan. Tetapi sikap itu bukan sikapnya yang sebenarnya. Empu Pulunggeni telah berusaha mengekang diri dan mempergunakan nalarnya sebaik-baiknya menghadapi orang-orang yang dianggapnya sangat berbahaya. Namun dalam pertempuran yang menjadi semakin dahsyat itu pun segera terasa bahwa Empu Pulunggeni bukannya orang yang tenang dan sabar. Semakin lama, maka sikapnya pun semakin jelas bahwa Empu Pulunggeni adalah orang yang kasar dan keras. Sekali-sekali terdengar juga Empu Pulunggeni itu berteriak sambil mengayunkan pedangnya. Namun Empu Nawamula ternyata mampu mengimbangi kekasaran gerak lawannya dengan kecepatannya. Sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin lama semakin seru. Dalam pada itu, pertempuran antara kedua orang empu itu tidak luput dari perhatian Mahisa Bungalan. Meskipun ia sendiri masih harus bertempur dengan murid terpercaya dari perguruan Empu Pulunggeni itu, namun ia selalu berusaha untuk sekali-sekali dapat menilai apa yang telah terjadi dengan dua orang tua itu. Ternyata bahwa kemampuan keduanya cukup berimbang. Pertempuran itu semakin menjadi sengit. Senjata-senjata mereka berbenturan dan memercikkan bunga api. Kaki mereka berloncatan dengan cepat, sehingga seolah-olah tidak menyentuh tanah. Sementara angin putaran senjata mereka telah mengguncang dedaunan gerumbul di sekitar arena pertempuran. Mahisa Bungalan menarik nafas dalam-dalam ketika ia hampir saja tergores ujung senjata lawannya. Namun dalam pada itu, ia pun segera mengambil satu sikap. Ia harus mempercepat usahanya untuk menyelesaikan pertempuran itu. Karena itu, maka dengan menggeretakkan giginya Mahisa Bungalan bertempur semakin cepat. Bahkan para prajuritnya pun telah ikut berbuat demikian pula. Karena itu, maka Mahisa Bungalan semakin mendesak lawannya dan bahkan kemudian dengan pasti telah menguasainya. Sedangkan para prajuritnya pun telah mendesak lawan-lawan mereka beberapa langkah surut. Dengan demikian, maka pengaruh pertempuran itu pun terasa pada mereka yang berusaha memecahkan dinding. Ketika kawan-kawan mereka terdesak, maka mereka yang ingin memecah dan meloncati dinding itu pun mulai menjadi gelisah. Dalam keadaan yang demikian, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Dengan cermat mereka memperhitungkan kemungkinan untuk mengembangkan pertempuran itu. Karena itu, ketika pasukan lawan di luar dinding itu semakin terdesak oleh pasukan Mahisa Bungalan, maka Mahisa Murti pun telah meneriakkan aba-aba, agar para cantriklah yang kemudian memburu keluar dengan meloncati dinding. Kita mempunyai kesempatan lebih luas untuk melakukannya, teriak Mahisa Murti. Para cantrik menjadi ragu-ragu. Tetapi Mahisa Murti telah mendahului meloncati dinding yang tidak begitu tinggi, justru keluar. Mahisa Pukat melihat saudaranya telah meloncat keluar. Jika ia tidak berbuat serupa, maka Mahisa Murti akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka ia pun segera meloncat pula sambil memerintahkan para cantrik untuk melakukannya pula. Dalam keraguan-raguan, para cantrik menyaksikan beberapa orang lawan mulai mengepung Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Betapapun juga mereka telah merasa terikat dalam sikap,
sehingga sejenak kemudian ternyata beberapa orang cantrik pun telah berloncatan pula keluar dinding apa yang disebut padepokan itu. Bahkan akhirnya semua cantrik yang berada di dalam dinding itu pun telah berada di luar. Kecuali para cantrik yang harus mengawasi Widati, para cantrik yang harus mengamati seluruh padepokan itu bersama seorang prajurit, tetap berada di dalam halaman padepokan. Dengan demikian, maka pertempuran yang sengit pun telah terjadi seluruhnya di luar dinding apa yang disebut padepokan itu. Kekuatan Mahisa Bungalan dan para prajuritnya ternyata sangat mempengaruhi medan. Di antara mereka justru telah menebar dan menyatu dengan para cantrik, sementara yang lain berusaha mendesak lawan-lawan mereka semula. Mahisa Agni dan Witantra pun sudah berada di luar dinding pula. Mereka berada di antara para cantrik. Namun semakin lama mereka menjadi semakin dekat dengan Mahendra. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang tangguh, desis Witantra di samping Mahendra. Mahendra berpaling sejenak ke arah kedua empu yang sedang bertempur itu. Pulung Geni memang sangat berbahaya, desis Mahendra. Sesuai dengan niat Mahisa Bungalan, jawab Mahisa Agni, mereka harus dihentikan. Kegiatan padepokan mereka pun harus dihentikan pula. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin jelas. Apalagi ketika Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra ikut pula, meskipun tanpa menarik perhatian, karena mereka bertempur sebagaimana yang lain bertempur. Namun dengan caranya sendiri, ketiga orang itu telah berhasil memperlemah pertahanan lawan mereka. Dalam pada itu, Empu Pulung Geni semakin lama menjadi semakin tidak dapat lagi mengendalikan diri. Wataknya yang sebenarnya akhirnya melonjak pula dalam wujudnya yang mendebarkan. Semakin lama Empu Pulung Geni itu pun menjadi semakin garang. Teriakan-teriakannya menjadi semakin keras dan tingkah lakunya pun menjadi semakin keras dan kasar. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin berbahaya pula. Kekuatannya bagaikan bertambah oleh hentakan-hentakan kekuatan dibarengi dengan teriakan-teriakan nyaring. Tetapi Empu Nawamula pun telah meningkatkan kemampuannya pula sampai ke puncak. Ia menjadi semakin cepat bergerak. Dengan cekatan ia berusaha mengimbangi tingkah laku lawannya. Namun kemudian Empu Nawamula tidak lagi banyak membentur kekuatan Empu Pulung Geni yang bagaikan berlipat. Ia berusaha menghindari benturan-benturan langsung. Namun dengan cepat menyusup pertahanan lawan dengan serangan-serangan yang berbahaya. Ternyata bahwa kedua tajam senjata kedua empu itu masih belum berhasil menyentuh lawannya, keduanya adalah senjata yang luar biasa. Meskipun keduanya tentu membawa obat penawar racun, tetapi pengobatan itu tentu juga memerlukan waktu. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan serta para prajurit yang menyertainya menjadi semakin cepat mendesak lawan-lawan mereka. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Betapa garang dan kasarnya lawan-lawan mereka, namun ternyata bahwa mereka tidak dapat mengimbangi kemampuan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, seorang melawan seorang. Karena itulah, maka mereka berusaha untuk mengurung kedua anak muda itu dalam kepungan. Singatama yang telah mengetahui tingkat kemampuan kedua anak muda itu, telah memimpin beberapa orang untuk bersamanya membatasi gerak Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Dengan senjata teracu beberapa orang bersama-sama telah mengepungnya. Namun dalam pada itu, di luar perhitungan mereka, maka di bagian lain dari arena itu, beberapa pengikut Empu Pulung Geni telah terdorong surut dengan luka di tubuh mereka. Meskipun luka-luka itu tidak terlalu parah, tetapi luka-luka itu telah memperlemah mereka. Ternyata bahwa Mahisa Agni, Witantra dan Mahendra telah melakukan hal yang serupa. Mereka melukai lawan-lawan mereka. Tidak terlalu parah, tetapi memaksa mereka menyingkir untuk mengobati luka mereka. Namun bagaimanapun juga, luka-luka itu telah menghambat perlawanan mereka, karena setiap kali, darah yang telah pampat pun akan mengalir lagi jika mereka terlalu banyak bergerak. Dengan demikian, maka para cantrik dari padepokan yang untuk sementara dipimpin oleh Empu Nawamula, dan yang kemudian menyingkir ke dalam apa yang mereka sebut padepokan itu, tidak lagi terlalu banyak mengalami kesulitan. Meskipun pada dasarnya secara pribadi, kemampuan saudara-saudara seperguruan Singatama lebih baik, tetapi dalam keseluruhan, ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta para cantrik itu mampu mendesak lawan mereka, apalagi Mahisa Bungalan dan para prajurit yang menyertainya. Empu Pulung Geni yang bertempur melawan Empu Nawamula itu pun akhirnya tidak dapat lagi mengingkari satu kenyataan, bahwa para pengikutnya ternyata tidak berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka,
apalagi menghancurkannya dan mengambil seorang gadis dari apa yang disebut padepokan itu dan sekaligus membebaskan 2 orang di antara murid-muridnya yang tertawan. Dalam pada itu, Mahisa Bungalan dan para prajuritnya benar-benar berusaha untuk melumpuhkan para pengikut Empu Pulunggeni. Meskipun mereka berusaha menghindari pembunuhan, karena mereka ingin menangkap lawan-lawan mereka hidup-hidup dan membawa mereka ke Singasari, namun kadang-kadang para prajurit itu tidak dapat menahan senjata mereka yang terlanjur menghunjam ke dalam tubuh lawan, menggores jantung, sehingga lawan mereka itu pun kemudian terkapar tidak bernafas lagi. Empu Pulunggeni hanya dapat mengumpat kasar. Ternyata ia tidak dapat mengalahkan Empu Nawamula dengan cepat. Bahkan kemudian ia harus mengakui bahwa Empu Nawamula itu pun mampu mengimbangi kemampuannya. Kerisnya yang besar dapat mengimbangi pedang kebanggaannya, sehingga dengan demikian maka Empu Nawamula yang mampu bergerak dengan cepat itu, sama sekali tidak akan dapat didesaknya. Menyadari keadaannya, serta keadaan para pengikutnya, maka Empu Pulunggeni harus cepat mengambil satu sikap. Jika ia terlambat, maka seluruh pengikut yang datang bersamanya itu akan dihancurkan oleh lawan yang ternyata memiliki banyak kelebihan. Dengan demikian, maka tidak ada pilihan lain dari Empu Pulunggeni selain menghindar dari pertempuran. Karena itu, maka dalam satu kesempatan, Empu Pulunggeni telah meloncat meninggalkan lawannya sambil bersuit nyaring. Satu isyarat bagi para pengikutnya bahwa mereka tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Isyarat itu tidak perlu diulangi. Para pengikutnya yang kecemasan itu pun memang tidak lagi mempunyai harapan. Sehingga karena itu, maka dengan serta-merta, para pengikutnya pun telah berloncatan untuk mencari kesempatan meninggalkan medan. Tetapi Mahisa Bungalan dan para prajurit Singasari tidak membiarkan mereka terlepas. Karena itu, maka mereka pun telah berusaha untuk mencegah sejauh mungkin. Bahkan beberapa orang prajurit telah berusaha mengejar lawan-lawannya yang melarikan diri sampai jauh dari dinding apa yang disebut padepokan itu. Namun dalam pada itu, ada juga di antara mereka yang berhasil lolos dari kejaran lawan-lawan mereka. Empu Pulunggeni sendiri berhasil lepas dari tangan Empu Nawamula. Bahkan ia masih sempat meneriakkan ancaman, "Empu, pada saatnya kau akan mati di tanganku." Sementara itu, Singatama pun telah menghindarkan diri dari tangan Mahisa Murti. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang tidak lagi sempat melepaskan diri. Bagaimanapun juga, mereka terpaksa melepaskan senjata mereka dan menjadi tawanan. Empu Nawamula yang semula berusaha untuk mengejar Empu Pulunggeni terpaksa menghentikan usahanya, sebagaimana beberapa orang prajurit Singasari. Beberapa orang, termasuk Empu Pulunggeni dan Singatama berhasil mencapai kuda-kuda mereka dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, kuda-kuda itu berpacu menjauh. Namun dalam pada itu, ternyata Mahisa Bungalan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berhasil menguasai sebagian besar dari lawan-lawan mereka, sehingga dengan demikian, maka mereka pun yakin bahwa kekuatan padepokan Empu Pulunggeni sudah lumpuh sama sekali. Ia harus membangun kekuatan baru untuk waktu yang lama, berkata Mahisa Bungalan kepada para prajuritnya. Sementara itu, Empu Nawamula telah kembali mendekati apa yang disebut padepokan itu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian menyongsongnya, setelah ia memerintahkan para cantrik untuk menguasai para tawanan sepenuhnya. Namun Empu Nawamula pun kemudian terkejut ketika ia melihat seseorang yang pernah dikenalnya mendekatinya. Sambil tersenyum orang itu pun berkata, "Kau memang luar biasa Empu." "Mahendra," desis Empu Nawamula, "kau berada di sini." Mahendra pun tertawa sebagaimana Empu Nawamula. Katanya, "Aku memperhatikan bagaimana kau bertempur melawan Empu Pulunggeni. Ternyata bahwa kau memiliki ilmu yang tidak ada duanya." "Ah, kau masih juga senang memuji," desis Empu Nawamula, "jika aku tahu kau ada di sini, aku tidak akan memaksa diri untuk datang ke tempat ini. Bahkan mungkin kau berhasil menangkap orang yang menyebut dirinya Empu Pulunggeni itu." "Tentu tidak," jawab Mahendra, "ia bergerak terlalu cepat dan tidak terduga." "Ia sempat mengancamku," jawab Empu Nawamula. "Aku mendengar. Pada suatu saat ia akan membunuh Empu," berkata Mahendra. "Karena itu, aku harus selalu berhati-hati." Nampaknya ia tidak bermain-main atau asal saja berteriak. "Ia membawa dendam yang tidak ada taranya," berkata Mahisa Bungalan. Empu Nawamula memandang anak muda itu sambil berkata, "Kau juga luar biasa anak muda. Siapakah kau sebenarnya?"
Kau tentu bukan seorang cantrik dari padepokanku. Oh, Mahendralah yang menyahut. Lalu, aku memang ingin memperkenalkan beberapa orang yang datang bersamaku ke tempat ini. Anak ini bernama Mahisa Bungalan. Salah seorang dari 3 orang anakku yang ada di sini. Oh, jadi anak ini saudara Angger Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, sahut Empu Nawamula. Ya. Kakaknya, jawab Mahendra. Empu Nawamula pun menganggukkan kepalanya, sementara Mahisa Bungalan mengangguk pula dengan hormatnya. Sementara itu, Mahendra pun berkata, selain anakku itu, aku datang bersama saudara-saudaraku. Mahisa Agni dan Witantra. Keduanya adalah orang-orang yang namanya pernah dikenal di Kediri, sebagai orang yang mendapat kekuasaan pada masa kekuasaan Sri Rajasa di Singasari. Empu Nawamula pun telah mengangguk hormat pula sebagaimana Mahisa Agni dan Witantra. Sementara itu, empu itu pun berkata, kedatanganku ternyata telah sia-sia. Aku kira aku telah berjasa menyelamatkan para cantrik dari kekasaran dan kebuasan Empu Pulunggeni dan pengikutnya. Ternyata apa yang aku lakukan tidak berarti apa-apa. Bahkan seandainya aku tidak hadir di sini, Empu Pulunggeni tentu sudah dapat dibinasakan. Jangan diulang lagi, sahut Mahendra, marilah. Kita akan berbicara di dalam padepokan ini. Padepokan yang sejak esok pagi sudah tidak akan berarti lagi. Aku mempersilahkan kalian singgah di padepokanku. Meskipun tidak terlalu dekat, tetapi agaknya akan lebih baik daripada kalian berada di sini. Selebihnya, akan menenangkan hatiku, karena jika datang pembalasan dari Empu Pulunggeni, maka aku akan dapat berlindung di antara kalian. Mahendra tertawa. Katanya, jangan Empu kira, kami tidak melihat apa yang terjadi. Tetapi kita akan dapat berbicara lebih panjang. Sekali lagi kami mempersilahkan Empu untuk singgah. Empu Nawamula tidak menolak. Ia pun kemudian bersama dengan Mahendra memasuki regol apa yang dinamakannya padepokan diikuti oleh orang-orang lain. Ternyata bahwa Empu Nawamula kagum juga melihat apa yang disebut padepokan itu. Meskipun sederhana, tetapi nampak bahwa barak-barak yang ada di dalamnya cukup bersih dan terpelihara. Dalam pada itu, Widati yang ketakutan, hampir menangis ketika ia mengetahui bahwa pertempuran telah selesai. Bahwa isi apa yang disebut padepokan itu berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Bahkan menangkap sebagian besar di antara mereka. Rasa-rasanya ia telah terbebas dari tajamnya ujung duri yang sudah melekat di jantungnya. Bersyukurlah anakku, berkata ayahnya. Namun demikian Widati masih juga berkata, tetapi bagaimana kemudian ayah? Apakah mereka telah benar-benar dilumpuhkan, dan tidak akan dapat bangkit kembali? Pertanyaan itu ternyata telah mendebarkan jantung ayahnya pula. Tetapi ia masih juga menjawab untuk menenangkan anaknya, tetapi setidak-tidaknya kau sekarang terlepas dari penderitaan yang paling pahit dan bahkan maut. Widati tidak menjawab. Dalam pada itu, Empu Nawamula pun kemudian telah duduk bersama dengan Mahendra, Mahisa Agni dan Witantra, sementara beberapa orang telah mengambil kudanya yang disembunyikannya di belakang sebuah gerumbul. Bahkan para cantrik itu dapat pula menangkap beberapa ekor kuda yang ditinggalkan oleh para pengikut Empu Pulunggeni atau para pengikut yang tertangkap tidak banyak yang dibicarakan oleh orang-orang tua itu. Namun mereka kemudian sepakat untuk meninggalkan tempat itu dan memasuki padepokan Empu Nawamula. Bagaimana jika ia kembali, bertanya Mahisa Murti. Mudah-mudahan tidak segera, jawab Empu Nawamula, sementara itu para cantrik sudah mendapatkan ilmu kanuragan yang memadai. Selama ini, kanuragan seolah-olah sekedar untuk mengisi waktu mereka yang tertuang saja. Bukan satu ilmu yang dituntut dengan sungguh-sungguh. Tetapi agaknya sekarang telah terbukti bahwa mereka memerlukan ilmu yang lebih baik. Namun dalam pada itu, mereka tidak sempat untuk berbicara terlalu panjang. Mereka pun segera dituntut untuk mengobati para cantrik yang terluka. Bagaimanapun juga, dalam benturan kekuatan telah jatuh beberapa orang korban. Bahkan ada di antara mereka yang dengan berat hati harus dilepaskan untuk selama-lamanya. Hari itu, orang-orang dari apa yang mereka sebut padepokan kecil itu telah bekerja dengan keras. Bukan saja para cantrik dari padepokan Empu Nawamula, tetapi mereka pun harus mengobati para pengikut Empu Pulunggeni, yang dengan heran telah mengalami perawatan yang tidak berbeda dengan lawan-lawan mereka. Mereka tidak membunuh kita, desis salah seorang dari mereka. Tetapi kawannya menjawab, ini adalah pembunuhan yang paling keji. Mereka mengobati luka-luka kita.
Tetapi sesudah kita sembuh mereka akan memerlukan kita dengan sangat kejam. Kawannya mengerutkan keningnya. Tetapi menilik sikap lawan mereka yang telah menawan mereka, agaknya mereka mempunyai sikap yang lain dari lingkungan mereka sehari-hari. Meskipun demikian, mereka masih belum berani membayangkan apa yang sebenarnya akan terjadi atas diri mereka. Dalam pada itu, di tempat lain, Mahisa Bungalan telah berbincang dengan orang-orang tua, termasuk Empu Nawamula. Sebagaimana ia berangkat mengikuti Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, maka Mahisa Bungalan telah berniat untuk membawa orang-orang yang berhasil ditangkap itu ke Singasari. Mereka akan mendapat perlakuan sewajarnya dan dari mereka akan dapat ditarik satu keterangan yang lebih luas tentang padepokan mereka. Silahkan, berkata Empu Nawamula, tetapi tentu tidak dengan tergesa-gesa. Aku masih ingin mempersilahkan kalian untuk singgah. Ayah dan kedua paman akan singgah bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, jawab Mahisa Bungalan, tetapi kami akan membawa mereka kembali ke Singasari. Kenapa begitu tergesa-gesa? Bertanya Empu Nawamula. Atas dasar perhitunganku, maka dalam waktu singkat Empu Pulunggeni tentu belum akan bertindak lagi. Karena itu, maka kami akan merasa aman untuk membawa para tawanan ke Singasari. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, Mahendralah yang menyahut, bagaimanapun juga, aku tidak dapat melepaskan kau sendiri membawa orang-orangnya. Empu Pulunggeni nampaknya seorang yang sangat licik. Mungkin ia akan muncul dengan tiba-tiba. Karena itu, biarlah aku ikut pergi ke Singasari. Biarlah Kakang Mahisa Agni dan Witantra tinggal bersama Mahisa Murti dan Mahisa Pukat untuk sementara. Ternyata Empu Nawamula tidak dapat mencegahnya. Karena itu, maka Mahendra telah memutuskan untuk kembali ke Singasari menyertai Mahisa Bungalan, karena bagaimanapun juga, ia tidak sampai hati melepaskan anaknya yang akan membawa para tawanan para pengikut Empu Pulunggeni. Jika Empu Pulunggeni tiba-tiba saja mengganggu iring-iringan itu, meskipun hanya dengan beberapa pengikutnya yang tersisa, maka Mahisa Bungalan akan mengalami kesulitan, karena menurut pengamatannya, Empu Pulunggeni adalah seseorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Apabila dengan keamanan dan keliarannya, maka Empu Pulunggeni benar-benar seorang yang sangat berbahaya. Dengan demikian, maka Mahendra pun kemudian telah bersiap-siap bersamaan Mahisa Bungalan dan para prajurit Singasari. Mereka akan berangkat ke Singasari dengan membawa para tawanan. Hanya mereka yang terluka parah akan tinggal dan akan dibawa oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ke padepokan Empu Nawamula. Pada saatnya, prajurit Singasari akan mengambil mereka dan mereka akan dikumpulkan kembali dengan kawan-kawan mereka. Karena itulah, maka di hari berikutnya, Mahisa Bungalan telah meninggalkan apa yang disebut padepokan itu mendahului orang-orang lain yang akan singgah ke padepokan Empu Nawamula. Dengan cermat Mahisa Bungalan telah mengatur para prajuritnya yang akan membawa para tawanan kembali ke Singasari. Berbeda dengan saat mereka berangkat, maka agar perjalanan mereka tidak mengalami gangguan dan menarik perhatian, karena mereka membawa tawanan, maka Mahisa Bungalan telah memerintahkan mereka untuk mengenakan tanda-tanda keprajuritan mereka. Mahisa Bungalan sendiri telah mengenakan pakaian keprajuritannya dengan pertanda kebesaran pasukannya. Ia telah memasang kelebet pada sepucuk tombak yang dipakainya sebagai tunggal. Ia berharap bahwa dengan demikian, maka mereka tidak akan mendapat banyak gangguan. Adalah wajar bahwa sepasukan prajurit Singasari telah membawa sejumlah tawanan. Mungkin iring-iringan itu akan bertemu dengan sepasukan pengawal dari sebuah pasukan. Tanpa mengenakan pakaian keprajuritan Singasari, maka akan dapat timbul masalah antara mereka dengan para pengawal dari Pakuan yang mencurigai mereka karena mereka telah membawa sekelompok orang yang tertawan. Demikianlah, maka Mahisa Bungalan pun kemudian telah minta diri kepada paman-pamannya, kepada adik-adiknya dan kepada Empu Nawamula. Namun sementara itu, maka ia pun telah menyatakan akan kembali ke padepokan Empu Nawamula untuk mengambil sisa para tawanan yang terluka parah. Ketika iring-iringan itu meninggalkan apa yang disebut sebagai padepokan itu, maka Widati telah mengeluh di sisi ayahnya. Dengan suara dalam ia berkata, "Apa yang dapat aku lakukan, ayah?" Seorang perwira prajurit itu pun masih harus memperhitungkan kehadiran Empu Pulunggeni. Apalagi aku. Bahkan kita. Singatama dapat saja setiap saat datang ke rumah kita. Adalah sangat mengerikan jika ia datang bersama dengan gurunya yang terlepas dari tangan Empu Nawamula, bahkan menurut pendengaranku, ia masih juga sempat mengancam. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam.
Ia mengerti kecemasan anak gadisnya. Namun dalam pada itu, ia berkata, Singatama belum mengetahui di manakah rumah kita. Widati mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk ia berkata, ya ayah. Singatama belum tahu di manakah rumah kita. Meskipun demikian, rasa-rasanya aku ngeri juga untuk kembali. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak maka ia pun berkata, Widati. Sebenarnya aku agak berkeberatan untuk mengatakan. Tetapi terdorong oleh satu keinginan untuk mencari perlindungan. Bagaimana pendapatmu jika untuk sementara kira ikut bersama dengan orang-orang yang tinggal ini pergi ke padepokan Empu Nawamula? Widati menundukkan wajahnya. Sebenarnya ia senang sekali melakukannya. Kecuali ia akan mendapatkan perlindungan untuk sementara, juga karena ia mengetahui bahwa anak muda yang sebenarnya bernama Mahisa Murti itu akan pergi ke padepokan itu juga. Bagaimana pendapatmu Widati? Bertanya ayahnya. Widati masih saja menunduk. Katakan pendapatmu Widati, desak ayahnya. Dengan nada dalam Widati menjawab, segalanya terserah kepada pertimbangan ayah. Mana yang baik bagi ayah, aku pun menganggapnya baik juga. Ayahnya mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, maka biarlah kita pergi ke padepokan itu. Pada suatu saat yang baik, kita akan kembali ke kabuyutan kita. Widati tidak menjawab lagi. Namun jantungnya menjadi berdebar-debar. Demikianlah, maka ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat serta Mahisa Agni dan Witantra merasa tidak berkeberatan untuk pergi ke padepokan Empu Nawamula, maka mereka pun telah mengambil satu keputusan, bahwa setelah mereka selesai berkemas dan memungkinkan untuk meninggalkan tempat itu bersama mereka yang terluka, maka mereka akan pergi ke padepokan Empu Nawamula. Sebagaimana diharap oleh Ki Buyut, maka Empu Nawamula itu pun telah mempersilahkannya pula untuk singgah. Sehingga tanpa diulangi, Ki Buyut menjawab, terima kasih Empu. Meskipun sebenarnya aku ingin sekali segera kembali ke kabuyutan yang sudah terlalu lama aku tinggalkan, namun rasa-rasanya ada semacam kecemasan bahwa Singatama akan menemukan tempat tinggal kami. Meskipun Singatama dan gurunya sudah tidak mempunyai kekuatan lagi bagi kalian, tetapi bagi kami, mereka tetap hantu yang sangat menakutkan. Empu Nawamula mengangguk-angguk. Ia dapat mengerti betapa Ki Buyut itu akan dibayangi oleh ketakutan selama Singatama atau Empu Pulung Geni masih berkeliaran. Karena itu maka katanya, kita harus menemukan pemecahan Ki Buyut. Tetapi baiklah Ki Buyut dan anak perempuan Ki Buyut berada bersama kami di padepokan untuk 1-2 hari. Mungkin kita akan menemukan satu pemecahan yang paling baik. Demikianlah, maka pada saat-saat kemudian, orang-orang seisi apa yang disebut padepokan itu telah mengemasi diri. Mereka juga mengobati yang terluka sebaik-baiknya, agar dalam waktu yang dekat, mereka dapat bersama-sama menempuh perjalanan menuju ke padepokan Empu Nawamula. Padepokan yang benar-benar sudah berwujud padepokan. Tetapi bagaimanapun juga Empu Nawamula selalu ingat, bahwa padepokan itu bukan haknya. Yang seharusnya memiliki padepokan itu adalah Singatama. Namun ia tidak akan sampai hati melepaskan padepokan itu kepada pemiliknya, selama Singatama masih diliputi oleh pikiran-pikirannya yang gelap. Mudah-mudahan pengalamannya kali ini akan berarti bagi hidupnya. Ia akan melihat, bahwa seseorang tidak akan dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Karena di dunia ini ada kekuatan yang merasa wajib menghalangi tindak sewenang-wenang seperti itu, berkata Empu Nawamula di dalam hatinya. Selama orang-orang seisi padepokan itu berkemas, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat menghubungi orang-orang padukuhan terdekat sebagaimana selalu dilakukannya. Ternyata bahwa orang-orang di padukuhan itu pun menaruh perhatian atas peristiwa yang baru saja terjadi atas padepokan yang baru saja dibuka itu. Kami memperhatikan dari jauh apa yang telah terjadi, berkata salah seorang dari orang-orang padukuhan terdekat, kami melihat sekelompok orang yang kemudian telah berkelahi dengan para penghuni padepokan itu. Ya, jawab Mahisa Murti, mereka ingin merampas hak dan wewenang kami. Tetapi bukankah tidak terjadi sesuatu atas kalian, bertanya yang lain. Kami bersyukur, bahwa kami semuanya berhasil mengusir mereka. Meskipun demikian ada juga kawan-kawan kami yang terluka. Bahkan ada di antara kami yang menjadi sangat parah. Mudah-mudahan dengan segala usaha, mereka akan dapat tertolong dan dapat tetap bersama kami, sahut Mahisa Pukat. Tetapi kami lihat, sebagian dari kalian telah meninggalkan padepokan.
Bahkan kami melihat satu pertanda dari satu lingkungan yang resmi, karena kami melihat kelebet pada tunggul yang dibawa oleh kawan-kawan kalian yang mendahului kalian, bertanya seorang yang sudah berambut putih, yang nampaknya memiliki pengalaman yang lebih banyak dari kawan-kawan mereka. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Namun akhirnya Mahisa Murti berkata, mereka membawa lawan-lawan kami yang tertangkap untuk menghadap para pemimpin keprajuritan di Singasari. Singasari, orang berambut putih itu berdesis, apakah mereka prajurit Singasari? Ya, jawab Mahisa Murti. Orang berambut putih itu mengangguk-angguk. Di antara bibirnya terdengar ia bergumam, syukurlah. Kalian telah tertolong. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Agaknya orang berambut putih itu memiliki satu pengalaman yang lebih luas dari tetangga-tetangganya, sehingga ia mengenali pertanda keprajuritan yang dibawa oleh Mahisa Bungalan. Dalam pada itu, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah mengatakan pula kepada para penghuni padukuhan itu, bahwa pada satu saat yang pendek, apa yang disebutnya sebagai padepokan itu akan ditinggalkannya. Apakah kalian akan membuat padepokan yang lebih baik? Bertanya salah seorang penghuni padukuhan itu. Ternyata seorang empu yang baik telah memberikan kesempatan kepada kita untuk tinggal di padepokannya, jawab Mahisa Murti. Syukurlah. Kalian akan mendapat tempat yang lebih baik dari yang kalian huni sekarang ini, berkata yang lain. Bersambung ke bab 18.